Dan di sini kenapa ya pakai kursi ya? Samiallahu liman Ini hamidah. siapa? Panji Gumilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas kembali, yaitu baru-baru ini Pondok Al Zaitun mengerjakan sholat Jumat, tapi tidak sama seperti kebanyakan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Jadi, Pondok Al Zaitun mengerjakan sholat Jumat, yaitu yang pertama, shofnya itu jarak-jarak, sebagaimana seperti sholat Id yang hari raya kemarin. Dan kemudian ya, jamaah perempuan itu berada di posisi depan, yaitu sejajar dengan jamaah laki-laki. Nah, yang paling aneh yaitu tidak ada pembatas ya. Jadi laki-laki bisa melihat jamaah perempuan dan jamaah perempuan bisa melihat laki-laki sejajar ya. Jadi tidak seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, yaitu. Dan ini termasuk menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akan bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya shaf laki-laki adalah yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya shaf perempuan adalah yang terakhir dan yang paling jeleknya adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim nomor 440. Nah, ini adalah dalil, yaitu tentang shaf yang paling baik laki-laki di depan dan yang paling buruk di belakang, dan shaf yang paling jelek perempuan itu di depan dan paling baik di belakang. Apa yang dilakukan oleh Pondok Al Zaitun ini memang sangat-sangat menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemarin yang saya bahas yaitu Panji Gumilang juga mengingkari sunnah ya, tidak memakai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memakai Al-Quran saja. Dan itu pun pemahaman menurut isi kepala dia sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kita langsung aja kita simak videonya. Nah, ini mulai sholat ya. Allahu la yahdil qaumadz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, teman-teman semuanya, jadi ya kita bisa melihat ya, itu shaf ya, yaitu jamaah laki-laki dan jamaah perempuan itu sejajar. Kemudian kalau kita perhatikan ya, tidak ada tirai ya, ataupun tidak ada satir ya, ataupun pembatas, agar supaya di antara jamaah laki-laki dan perempuan itu tidak saling melihatnya, karena akan menimbulkan fitnah ya. Dan ini sangat menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seperti ini saja ya, itu banyak menimbulkan fitnah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, shaf perempuan itu paling baik itu di belakang ya, dan paling jelek itu di depan. Sedangkan shaf laki-laki itu paling baik di depan dan paling jelek di belakang. Dan ini sudah menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, apalagi ini tidak memakai pembatas ya. Dan ini memang ya sholatnya sah, akan tetapi fadilah dalam sholat ini tidak ada. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak kembali ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahu akbar. Dan di sini kenapa ya pakai kursi ya? Samiallahu liman Ini hamidah. siapa? Panji Gumilang ya. Allahu akbar. Hmm. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan kenapa Panji Gumilang ini ya, waktu pidato ya, waktu pidato dia berdiri lama ya. Akan tetapi ketika sholat kok tidak mampu dia berdiri ya. Aneh juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, inilah ya, semestinya ajaran Al Zaitun ini ya harus, MUI ini kemana ya? Semestinya teman-teman semuanya ya, Al Zaitun ini udah banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya ya.
mulai dari sholat Id yang pertama itu muncul ya, ada orang Kristen di dalam masjid ikut sembahyang ya, dan semestinya banyak penyimpangan, akan tetapi kita nggak ngerti ya kenapa pihak pemerintah itu belum juga membubarkan ataupun memberi pengarahan ya agar supaya lebih baik, tidak menimbulkan seperti ini kegaduhan seperti ini ya. Teman-teman semuanya, jadi sudah lama Pondok Al Zaitun ini ya menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sholat ya. Mereka seenaknya sendiri. Kalau ditanya sholat jarak-jarak itu dalilnya adalah surat Al-Mujadalah ya. Padahal di surat tersebut tidak membahas tentang softnya jarak-jarak ya. Akan tetapi membahas tentang bermajelis, yaitu bermajelis ketika Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, ini saya tidak menjelaskan tentang hal ini ya. Dan ini jelas ya, Pondok Al Zaitun ini membuat penafsiran mengikut kepala sendiri ya, tidak mengikut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian pendapat Ustadz Dr. Firanda ya tentang masalah sholat jamaah laki-laki dan perempuan itu sejajar, apakah ini menyimpang? Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja MA Hafidhut Ta'ala. Baik. Bagaimana tentang hukum jamaah wanita yang safnya berdampingan dengan lelaki, bukan di belakang tapi berdampingan? Ini banyak terjadi di masjid ya. Ya, sebagian kita masuk masjid, jamaahnya bukan belakang tapi sampingan, laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Bagaimana hukumnya? Kita katakan ini menyelisih sunnah, harusnya perempuan di bagian belakang, tapi kalau terjadi jamaah seperti ini tetap sholatnya apa? Sah. Tetap sholatnya apa? Sah. Paham? Paham. Ya, jadi menyelisih sunnah Nabi SAW ya. Dan kita ini mengikuti sunnah Nabi SAW ya, bukan semaunya kita sendiri. Nah, akan tetapi ya, jadi Panji bilang juga ingkar sunnah ya. Jadi kita tidak heran ya, mereka itu ingkar sunnah, tidak memakai sunnah Nabi SAW, yang memakai Al-Quran, akan tetapi keblinger dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ini saya akan membahas tentang pembatas shaf pria dan wanita ya. Jadi bagaimana menurut sunnah bahwa sholat berjamaah di masjid atau tempat lainnya antara shaf laki-laki dan wanita tidak dibutuhkan hijab atau pembatas karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu secara khusus ya. Jadi memang tidak ada dalil ya, yaitu pembatas antara laki-laki dan perempuan ya. Itu sejajar kan. Jadi ini ada jawaban, memang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hijab atau pembatas antara shaf laki-laki dengan wanita di dalam masjid. Hal ini ditujukan oleh banyak hadis antara lain dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu orang-orang laki-laki sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikat sarung-sarung mereka pada leher-leher mereka, yakni karena sempitnya sarung-sarung mereka, seperti keadaan anak-anak kecil. Dan dikatakan kepada wanita-wanita, janganlah kalian mengangkat kepala-kepala kalian sampai orang-orang laki-laki duduk. Hadis riwayat Bukhari nomor 362 dan Muslim nomor 441. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para wanita dilarang dari hal itu agar ketika mengangkat kepala mereka dari sujud, mereka tidak melihat sesuatu dari aurat-aurat laki-laki ketika mereka bangkit. Fathul Bari syarah hadis nomor 362. Walaupun demikian, adanya hijab atau pembatas antara shaf laki-laki di sebelah depan dengan shaf wanita di sebelah belakang tidak termasuk bid'ah atau perkara yang menyelisihi syariat, karena hal itu termasuk saddadus zariyah, mencegah sarana atau sebab kemaksiatan. Jadi yang di dalam penanya ini yaitu shaf laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki kan di depan, perempuan di belakang, terus dikasih pembatas. Akan tetapi yang di Pondok Al Zaitun itu berbeda, itu shaf laki-laki dan perempuan sejajar ya. Kemudian tidak ada pembatas lagi. Nah, itu akan menimbulkan fitnah lagi dan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan perlu diketahui, agama menganjurkan jauhnya wanita dari laki-laki, termasuk di tempat-tempat sholat ya. Sehingga shaf terbaik laki-laki adalah yang terdepan ya. Sedangkan shaf terbaik wanita adalah yang paling akhir, karena memang ujian bagi laki-laki yang paling berat adalah tentang wanita. Demikian juga adab wanita yang melakukan sholat berjamaah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mereka segera bangkit dan pulang setelah imam mengucapkan salam, sehingga tidak ikhtilat, yaitu berdesak-desakan dengan laki-laki di jalan. Adapun sekarang bahkan semenjak lama keadaan wanita sudah berubah. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini berbeda dengan Pondok Al Zaitun ya. Tidak ada satir ataupun penghalang ya. Jadi jamaah laki-laki bisa ngelirik jamaah perempuan dan jamaah perempuan bisa ngelirik jamaah laki-laki. Nah, ini tidak khusuk nanti dan menimbulkan fitnah. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, Pondok Al Zaitun ini sudah tergolong menyimpang dan bahkan sesat ya. Yaitu bukan ikut kemauan Allah dan Rasulnya ya. Yaitu bukan ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mengikut hawa nafsunya. Nah, itu saja ya teman-teman yang bisa saya jelaskan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.